Aku pengen jaduk. Sampean pengen jaduk, Iya, pengen sakti. pengen sakti. Dan kesaktian seperti apa yang sampean cari? Kebal batok, Kebal batok, terus kebal geni, kebal kebal keprok, kebal api, kebal tusuk. kebal keprok, kebal tusuk. Bro. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun berduel dengan seorang dukun pemilik ajian Rawa Rontek. Sang dukun menyembah batu besar untuk mendapatkan kekayaan dan kesaktian. Dan Gus Nur Samsun datang untuk mencoba menghentikan ritualnya dan menyadarkannya. Lalu bagaimanakah aksi Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Tempatnya serem. Batunya besar-besar tuh. Tempatnya serem. Itu ada kain-kain itu, Gus. Kekuatan, kepercayaan, dan kesetiaan. Baca mantra, Gus. Iya, dia sedang baca mantra. Gimana? Kita gagalin aja. Hati-hati, Gus. Jalannya sempit, sahabat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Sahabat yang berbahagia, orang yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah dukun santet yang memiliki ilmu kanuragan sakti ajian Rawa Rontek. Sang dukun sedang melakukan ritual agar bisa mendapatkan pesugihan dan kadikdayan. Kisah ini bermula dari seorang warga yang bertamu kepada Gus Nur Samsun bahwa di daerahnya ada sebuah tempat keramat yang biasa dijadikan tempat untuk melakukan kemusyrikan. Tempat keramat tersebut diyakini adalah tempat petilasan Mahapatih Gajah Mada, seorang Mahapatih dari kerajaan Majapahit yang sangat sakti mandraguna. Di petilasan tersebut ada sebuah batu besar yang dikenal dengan sebutan Watu Kebo. Banyak orang yang meyakini jika mereka melakukan ritual dengan menyembah batu besar tersebut, hajat mereka akan segera terkabulkan. Sehingga ada saja orang yang melakukan ritual di sana. Dan kebanyakan, mereka meminta pesugihan dan kadikdayan. Warga kampung sebenarnya sangat resah dengan adanya para dukun yang biasa melakukan kemusyrikan di tempat tersebut. Namun, mereka mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga sebab itu sang tamu tersebut bercerita kepada Gus Nur Samsun. Dia berharap Gus Nur Samsun bisa menghentikan para dukun yang menyembah batu besar itu. Dan mendengar permintaan sang tamu yang demikian, Gus Nur Samsun pun menjalankan sebuah misi. Gus Nur Samsun ingin menyelidiki kebenaran cerita dari tamunya itu. Jika hal tersebut benar, Gus Nur Samsun akan mencoba menyadarkan orang-orang musyrik tersebut. Dan benar saja, ketika Gus Nur Samsun sampai di tempat yang dimaksudkan, tampak di sana ada banyak batu besar, yang beberapa ditutup sebuah kain putih. Dan terlihat pula, seseorang yang duduk husuk menyembah batu besar di hadapannya. Di depan orang tersebut ada berbagai bunga. Dan Gus Nur Samsun yakin, orang tersebutlah yang membuat resah para warga kampung itu. Gus Nur Samsun beruluk salam, dan mencoba menghentikan ritualnya. Gus Nur Samsun kemudian berkata, siapakah sebenarnya dia? Dan ada tujuan apa sehingga melakukan hal tak biasa di tempat ini? Tampak sang dukun cukup kaget dengan kedatangan Gus Nur Samsun yang tiba-tiba. Namun dengan tanpa curiga, dia berusaha berbincang baik-baik dengan Gus Nur Samsun. Bahwa dia sedang melakukan ritual menyembah batu besar yang ada di hadapannya itu. Yang tujuannya
adalah untuk mendapatkan pesugihan dan juga menyempurnakan ilmu kanuragan. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun dengan sang dukun? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Saya datang ke sini pengen silaturahim, pengen berjumpa dengan orang yang ada di sini, Mbah. Siapa sih ditulis sampai ini? Yang ngasih tahu saya di sini adalah seseorang yang tidak mungkin saya sebutkan namanya, Mbah. Oh. Mungkin kalau saya sebutkan mungkin Mbahnya kenal. Siapa? Mau tahu atau mau tahu banget, Mbah? Mau tahu kali. Mau tahu. Jadi seseorang itu tetangganya Mbah, tetangga sampean yang ngasih tahu. Ngomongnya jadi piye? Katanya saya punya tetangga, dia kaya raya, tapi mukanya jelek, katanya gitu, Mbah. Suka memuja-muja tempat ini. Loh. Siapa sih ngomong kuwi? Yang bicara? Iya. Tukinem. Oh, Tukinem. Gak kenal kan? Namanya juga saya bohong, Mbah. Namanya bukan Tukinem, Mbah. Terus sampean tujuannya ini apa? Saya datang ke sini pengen ngobrol-ngobrol sama Mbah, pengen tanya-tanya. Ya terus. Sampean di sini itu sedang apa? Aku beli pesugihan karo Katigdayan. Sampean cari pesugihan Iya. dan Katigdayan. Iya. Katigdayan itu apa, Mbah? Kowe ora ngerti Katigdayan? Belum tahu. Katigdayan itu apa? Aku wis pengen jaduk. Sampean pengen jaduk, Iya. pengen sakti. Pengen sekti. Dan kesaktian seperti apa yang sampean cari? Kebal bacok, Kebal bacok, terus kebal geni, kebal kebal keprok, kebal api, kebal tusuk, kebal keprok, kebal tusuk. Terus tembak enggak? tembak. Iya. Sampean juga cari anti tembak. Iya. Kenapa harus dengan cara seperti ini, Mbah? Kenapa enggak sholat gitu? Apa ya iso sholat? Ya bisa, Mbah, kata siapa sholat nggak bisa kebal. Sholat bisa, bikin kita kebal bisa. Tapi aku wis percaya karo iki. Tapi sampean walaupun kebal kulit sampean nggak bisa luka, akan tetapi sampean kan tidak kebal sakit hati. Sampean masih bisa sakit hati kan? Ora iso. Sampean kalau difitnah sama orang marah nggak? Ya nesu. Berarti sampean belum kebal. Sampean kalau di Sampean pengen jajal. enggak, Mbak. Iki. Santai, Mbak, slow, Mbak. Kenapa, Mbak? Jangan dimakan, Mbak. Kok malah dimakan apinya? Sampean nyepalaknya aku kemen. Slow, Mbak, santai. Terus sampai datang ke sini itu di sini itu cari pesugihan apa, Mbak? Aku pengen sugih naik. Aku pengen tuku sawah sing luwih ambo. Berarti sampean sudah punya sawah? Wis 7 hektar. 7 hektar sawah sampean. Berarti sampean sekarang kaya? Wis sugih, tapi aku sih kurang sugih. Oh, masih kurang kaya? Sik. Terus di sini itu tempat apa, Mbak? Iki tempat lagi mujo. Ini tempat sampai memuja. Iya, watu kebu jenenge. Ini namanya Watu Kebu. Watu kebu. Dan Watu Kebu ini kok bisa dinamakan Watu Kebu itu kenapa? Asal muasalnya? Peninggalan kerajaan Majapahit. Oh, ini peninggalan kerajaan Majapahit. Iya. Oh. Kok bisa, Mbak, dikatakan peninggalan kerajaan Majapahit? Iso. Terus ini apa ini, Mbak? Tempat apa? Area ini tempat apa dulunya itu? Tempat petilasannya Gajah Mada. Tempat petilasannya Gajah Mada? Iya. Oke. Terus sampean cari kesaktian. Saktian. Rawa rontek juga? Iya. Oke. Terus cari kekayaan. Iya. Nah, jadi nggak usah lah kayak gini. Saya pengen mengajak Mbah tobat, sadar, menjalankan hidup selayaknya orang-orang beriman, belajar ngaji, sholat, sedekah. Walaupun memang harta kita untuk sedekah itu semakin berkurang, akan tetapi hakikatnya kita semakin menambah. Kenapa ketawa, Mbah? Sampeyan ki matematikane piye? Sedekah ki mesti kalong nyapa kok iso tambah. Karena hakikatnya adalah sebagian dari rezeki kita itu bukan rezeki milik kita, itu miliknya orang lain, dan itu wajib hukumnya untuk kita bersedekah, zakat, dan amal zariyah. Itu untuk sesuai anjuran agama Islam. Sampean beragama Islam atau bukan? Bukan. Tapi KTP-nya apa? Saya tidak punya KTP. Sampean nggak punya KTP? Ora, nanti Berarti KTP. bukan warga negara yang sah dong. Wes aku wis ora ngurus, penting aku sugih. Terus sampean bayar pajak nggak? Ora, Sampean nggak bayar pajak? ora. Wow, nanti bisa tak laporkan sampean sama bapak saya. Bapak saya itu raja loh, Mbah. Raja dobol, Mbah. Aku ora wedi. Bapak Aku saya wis jaduk. Oh, bapak saya itu King Jobolers, Mbah. Raja, Mbah. Bapak saya itu. Iya, aku ora wedi. Sampean nggak takut? Ora wedi. Gini, Mbah. Saya itu datang ke sini pengen menyadarkan, Mbah. Sadarlah, Mbah. Ora iso. Kenapa Pokoknya nggak bisa? tujuanku kudu tercapai. Ya gimana lagi, Mbah? Saya sudah jauh-jauh dari Padepokan ke sini, Mbah. Saya pengen mengajak Mbah untuk bertobat. Ora iso. Nek sampean ngayal-ngayale, Kenapa? aku panik sampean kalah aku sik. Saya harus mengalahkan Mbah. Iya. Emang Mbah punya apa, Mbah? Aku pengen ngerti Pengen ngerti apa? sampean jaduk kaya apa. Saya nggak jaduk, Mbah. Saya hanya punya Allah dan saya hanya punya Bismillahirrahmanirrahim. Aja ngomong ngono. Terus Aku wis keri. Sampean berisik.
Sampean mulia. Saya nggak, kalau nggak mau pulang kenapa? Aku berisik. Aku harus pengen nutup lagi mana. Nggak usah mbah, nggak usah diteruskan. Saya nggak akan pulang Iki sebelum urung rampung aku. saya nggak akan pulang sebelum sampean pulang. Saya nggak akan pulang sebelum sampean sadar. Itu tugas saya. Oh, ngono kelakarmu. Ya, Berarti sampean nantang aku ki. saya nggak nantang mbah. Tapi Tapi kalau aku berisik. saya ditantang saya nggak akan mundur mbah. Ya wes, ayo. Sampai nantang saya. Ya. Kenapa sampean pengen nantang saya? Sampean berisik nih kene. Kan mulai gak mulai. Sampean karepe piye? Mau pengen nyadar aku tok, iki malah gagal antara aku. Ya saya cuma pengen menyadarkan, tapi kalau sampean merasa sampean saya gagalkan, ya itu memang tugas saya. Gitu. Iki terus acara aku terus piye iki kok? Ya. Sampai gagal nih. Ya ini ya berantakin aja, Loh, Mbak. sampean, Buat apa? sampean Santai, kok slow. slow piye acara aku mbok blak-blak ngene. Enggak ada gunanya kok Mbak kayak gini, enggak ada Sampeyan gunanya. gak gunane kanggoku berguna iki. Kayak gini berguna apa? Aku iki iso sugih. Aku iso jaduk. Enggak bisa Mbak, kayak gini tuh enggak bisa membuat orang kaya. Sampeyan. Nah, aku iso. Terus Mbahnya marah. Iya. Lah nggonku mbok arek ini, Ya itu urusan saya. Saya mau iki berkabut. ning desaku. Oke, ini di wilayah sampean, tapi saya nggak takut walaupun ini di wilayah sampean. Selagi saya benar, Oh iya. Lihat saiki. silakan. Kalau memang bisa. Dro. 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 Oh, sampean orang mau sembarangan kita. Saya bukan masalah orang sembarangan atau orang apa, Mbak. Saya hanya anak kecil. Datang ke sini ingin menyadarkan orang tua. Ora iso. Ora iso. Sampai nggak malu sama anak kecil, Mbak. Ora. Kenapa? Aku pengen sugih pokoknya. Nanti saya kasih tahu, Mbak. Saya kenalkan sama Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan kekayaan kepada kita. Oh, ora usah Tidak ada gunanya batu ini. Ora usah berisik nang mulai. Saya nggak akan pulang sebelum sampai mengucapkan Oh. dua kalimat syahadat. Dro. Dro. Ya. Gus. Bisa pengen nih. Saya nggak akan mundur, Mbak. Saya nggak akan pulang. Mau sampai hajar saya maupun kalah di sini, saya bodo amat. Tapi saya yakin saya malam ini akan menang. Karena kebatilan tidak akan berkuasa di muka bumi ini. Untuk sahabat. Salat. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Dro. Dro. Allahu Akbar. Silakan bangun. Keluarkan ilmu rawa rontek sampean. Keluarkan kesaktian sampai yang berasal dari batu ini. Dro. Sembah terus itu batu. Dro. Kalau memang kekuatan Allah lebih, kalau memang kekuatan batu lebih berkuasa daripada kekuatan Allah, Dro. maka malam ini saya akan berhenti Dro. untuk terus menghajar orang-orang seperti sampean. Dro. Iya, bisa pengen jajan nih. Ya, saya nggak akan takut, Mbah. Oh, nyalimu panjang gede. Walaupun badan saya kecil, akan tapi nyali saya tidak akan ciut. Jangan mengukur badan saya dengan kemampuan saya, karena ukuran badan saya tidak akan sebanding dengan kemampuan atau niat saya. Yo, yang panjang ngono karepmu. Tak turuti. Ya, silakan. Mau apa? Dro. Saya akan membuktikan kepada masyarakat bahwa kekuatan-kekuatan di dalam batu ini tidak akan ada artinya dibandingkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa di muka bumi ini seisinya dan langit seisinya. Sampean sudah diberkati. Sampean sudah saya kasih tahu. Dro. Paling ngono aku kekuatan ketika yang Dro. Minta kau sama batu. Sampean terlalu bodoh sampean. Sampai saya bicara terus. Kuping saya ini loh. Keri. Kenapa? Telinga sampean kenapa? Keri. Keri. Berisik. Risik. Ya. Dro. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Panas. Allahu Akbar. Hop. Asyhadu an la Berisik. ilaha illallah. Berisik. Hop. Asyhadu an la ilaha illallah. Oi. Berisik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Putra. Asyhadu Tolongan aku. anna Muhammadar Putra, Rasulullah. Putra. Hayya 'alas salat. Berisik. Hayya 'alas salat. Putra. Waktu kebohong. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tolongan aku. La ilaha illallah. Tolongan aku. Putra matu tubuh tolongan aku. Terus sampai mulai berisik panas kupingku. Panas. Mulai yo. Saya sudah mengatakan, saya jauh-jauh niat dengan baik. Saya tidak akan pulang, saya tidak akan mundur selangkah pun. Sebelum sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebelum Aku sampai rasa- taubat dan nasuha. Mah. Aku orang kudu nuruti karepmu. Saya mengajak baik-baik. Mah aku. Saya sudah bilang, Mbak. Bantai habis aja Gus nih. Petasan. Ya. Kurang ajar emang. Tokno kabeh. Yo. Allahu Akbar. Biar tahu rasa seperti apa kekuatan Allah. Apakah kekuatan Allah lebih rendah daripada kekuatan batu mati ini? Ampun. Sudah sesat, dikasih tahu, tidak mau tahu. Biar tahu rasa ini. Bismillah. Allahu Akbar. Saya balikan sandat sampean ya. Biar tahu rasa sandat seperti apa. Bismillah. Allahu Akbar. Sekarang ikuti saya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mau atau tidak? Kalau tidak saya hajar terus. Ampun. Ya, saya akan mengampuni karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ampun. Saya akan mengampuni dan saya tidak akan pulang sebelum sampean tinggal pilih mau sekarat atau mau tobat. Tobat. Mau tobat. Ya. Kalau begitu, jangan pernah kembali lagi ke tempat ini. Ya. Sanggup? Terjadi pertarungan yang cukup luar biasa. Dengan ilmu iblisnya, sang dukun berusaha menyerang dan menghabisi Gus Nur Samsun. Akan tetapi, ilmu hikmah Gus Nur Samsun yang kemudian menunjukkan kehebatannya. Ilmu yang luar biasa itu menghantam, sehingga tubuh sang dukun langsung tumbang tak berdaya. Setelah itulah sang dukun mengaku kalah dan menyerah. Dia kemudian bertobat, dan berjanji berhenti dari semua kemusyrikan yang selama ini telah dilakukannya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah.